Bab 7. Badai terakhir. Musim hujan tiba lebih cepat tahun itu. Hujan turun hampir setiap hari, dan udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Tapi bukan cuaca yang membuat Bu Mair tak bisa tidur malam-malam belakangan. Sejak 2 minggu terakhir, Raffi sering demam tinggi, batuk tak kunjung reda, dan mulai sesak napas saat tidur. Puskesmas memberi rujukan ke rumah sakit daerah. Dokter menyarankan pemeriksaan paru-paru dan CT scan. Tapi biaya adalah soal yang tak pernah sederhana bagi keluarga mereka. Nair tahu, kondisi Raffi semakin buruk. Ia melihat sendiri adiknya mulai sulit berdiri lebih dari 5 menit. Tapi ia juga tahu, biaya berobat cukup besar. Di saat bersamaan, ia baru saja menerima undangan wawancara program beasiswa penuh untuk sekolah unggulan di kota provinsi. Sebuah kesempatan langka yang bisa mengubah masa depannya. Nah, kamu harus ikut seleksi itu, kata Bu Mair suatu malam. Nair menatap ibunya tak percaya. Tapi Raffi butuh ditemani, butuh uang berobat. Kalau aku ke kota itu, siapa yang jaga? Ada ibu. Dan kamu tidak boleh menyia-nyiakan usaha ayahmu. Juga semua yang sudah kamu jalani. Kita bisa cari cara lain untuk Raffi, tapi kesempatanmu belum tentu datang 2 kali. Hari wawancara beasiswa tiba. Nair berangkat naik bus ke kota dengan membawa tas kecil, buku catatan, dan surat dari kepala sekolah. Namun sepanjang perjalanan, pikirannya berkecamuk. Setiap kali ponselnya bergetar, ia panik takut itu kabar dari rumah. Di ruang wawancara, seorang pewawancara bertanya, "Apa yang paling kamu takutkan dalam hidup, Nair?" Ia terdiam, lalu menjawab lirih, "Bukan kegagalan, tapi kehilangan." "Lalu apa yang kamu pelajari dari kehilangan?" Nair mengangkat kepalanya. Bahwa ketika seseorang pergi, bukan hanya kenangan yang tertinggal, tapi juga kekuatan. "Saya kehilangan ayah, tapi dari itu, saya belajar berdiri." Pewawancara mengangguk. "Terima kasih, Nair." Itu jawaban yang menggerakkan hati. Sore harinya, saat ia tiba kembali di rumah, ia langsung disambut kabar. Raffi dirawat di rumah sakit. Bu Mair terlihat panik dan kelelahan. Mereka tak sempat menunggu donasi atau bantuan, ia terpaksa menggadaikan perhiasan terakhir yang diwariskan, mendiang nenek untuk biaya awal rawat inap. Nair masuk ke ruang perawatan. Raffi sedang tidur, wajahnya pucat, masker oksigen menutupi setengah wajahnya. Nair duduk di tepi ranjang, menggenggam tangan kecil itu dan berbisik, "Kamu harus kuat. Aku janji, ini bukan akhir kita." Malam itu hujan deras, rumah sakit sepi. Nair duduk di lorong sambil memandangi layar ponselnya. Notifikasi masuk. "Selamat, Anda diterima sebagai penerima beasiswa penuh SMA unggulan mandiri." Air matanya mengalir, bukan hanya karena bahagia, tapi karena beban. Beberapa hari kemudian, berita baik datang dari tempat tak terduga. Tulisan Nair yang berjudul "Perahu Kecil Bernama Keluarga" dimuat di majalah pendidikan nasional. Bersama pemuatan itu, datang honor penulisan cukup untuk membantu biaya lanjutan pengobatan Raffi. Bahkan lebih dari cukup. Pak D. Arman juga datang membawa kabar bahwa salah satu koleganya, dokter spesialis anak, bersedia menangani Raffi secara berkala sebagai bentuk dukungan. Tuhan benar-benar mengirim pertolongan lewat arah yang tak diduga. Sebelum tidur malam itu, Bu Mair duduk di tepi ranjang dan memeluk Nair erat. "Kamu tahu, Nak," katanya dengan suara lirih, "kadang badai datang bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk membuat kita lebih kuat, saling menggenggam lebih erat." Nair mengangguk, air matanya menetes, bukan karena lemah, tapi karena akhirnya badai itu berlalu.